Selamat pagi. Teman-teman, ohayou gozaimasu. Terima kasih ya untuk teman-teman yang hadir hari ini yang untuk belajar dengan perusahaan baik. Nah, sebelum kita ke sesi interview, gitu nanti akan ada briefing. Ini yang pada PPT nanti akan ada audionya dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi teman-teman simak. Mungkin kalau ada yang dicatat, nanti kalau yang ingin ditanyakan nanti ditanyakan saat sesi interview ya seperti itu. Mohon disimak. Nah, setelah sesi briefing nanti akan interview satu persatu. Jadi semangat ya untuk hari ini. Morning. Selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Namaste. Saya Takagi, Direktur Rumah Sakit di Tokyo. Oke? Terima kasih. Oke, ini memang Pak Takagi ya, jadi direktur dari rumah sakit. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Chiba. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, jadi ini Ibu Ciba ya seperti ini. Jadi mohon bantuannya ya, jadi semangat teman-teman. Selamat pagi. Saya Kawaguchi, Direktur Megami Facility. Yoroshiku onegaishimasu. Ini Bapak Buci ya seperti ini. Baik. では説明から始めます。 Jadi nanti akan Selamat siang. Saya akan menjelaskan perusahaan kami, Social Welfare Corporation Yokokai, yang berada di Kokumuji, Tokyo. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fukumura. Saya dari Jellyfish Education Indonesia. Jadi program ini sebenarnya Jellyfish bekerjasama dengan perusahaan Yokokai, rumah sakit Yokokai, seperti begitu. Sebenarnya Jellyfish sendiri sudah berdiri sejak 2013, jadi 11 tahun lalu, dan sudah berjalan pendidikan bahasa Jepang dan pelatihan caregiving di daerah Jakarta sekitarnya. Sejauh ini sudah sekitar 250 orang Indonesia sudah dilatih dan sudah berangkat ke Jepang untuk bekerja di Jepang sebagai caregiver atau kaibo seperti ini. Jadi Jellyfish sendiri sudah banyak programnya di Indonesia untuk mendidik bahasa Jepang dan perawat lansia seperti itu. Jadi program ini dibuat oleh perusahaan ada di Jepang namanya SWC. SWC adalah akan mendukung untuk teman-teman atau yang orang Indonesia mau nanti kerja di Jepang. Tapi untuk SWC akan bantu untuk kehidupan sehari-hari di Jepang seperti itu. Jadi program ini SWC dengan perusahaan pendidikan ada di Indonesia kerjasama seperti itu untuk buat program begini ya. Dan program ini kepada teman-teman atau siswi lulus dari jurusan keperawatan dan kebidanan seperti itu. Oke, selanjutnya mau jelaskan tentang programnya. Jadi program ini sedikit atau lumayan beda dengan perusahaan biasa ada di Indonesia. Jadi program ini sebenarnya bedanya dengan program lain di Indonesia adalah urutannya beda, begitu. Kalau biasanya di program di Indonesia itu belajar bahasa Jepang atau dengan caregiver dulu habis lulus ujian untuk persyaratan
harus bisa bahasa Jepang atau sebelum lulus ujian juga tidak ada masalah, bisa ikut. Jadi wawancara dulu, setelah wawancara didapat offer dari Yokokai. Kalau sudah dapat offer, baru mulai pendidikan, baru mulai belajar bahasa dan lain-lain seperti itu. Jadi ya kita dulu, gitu ya, maksudnya dapat dulu, baru mulai belajar seperti itu. Jadi bisa fokus belajar. Dan kalau setelah belajar pasti bisa berangkat ke Jepang seperti itu. Dan satu lagi yang jauh beda dengan program lain adalah biayanya. Biasanya kalau di program lain itu harus bayar dulu, pakai uang sendiri. Ya. Beda-beda harganya, bisa berapa juta sampai berapa puluh juta. Biasanya harus bayar dulu seperti itu. Tapi kalau program ini sangat spesial. Kalau program ini biaya pendidikan itu semuanya ditanggung oleh perusahaan namanya Yokokai. Ya, maksudnya Yokokai akan dibayari untuk biaya pendidikan teman-teman seperti itu. Ya. Jadi bisa dibilang 100% beasiswa, 100% beasiswa. Jadi siswa-siswi yang sudah diterima offer dari Yokokai karena ada wawancara dulu tidak harus bayar sama sekali untuk biaya pendidikannya seperti itu. Oke, jadi program ini sangat spesial ya, seperti tadi saya sudah jelaskan. Tetapi oleh karena itu ada syaratnya juga. Salah satu syaratnya itu harus lulus dari jurusan perawatan atau kebidanan. Itu sedikit beda juga ya program biasa. Karena ini programnya dibiayai 100% beasiswa seperti itu. Jadi jurusan itu harus tertutup seperti itu. Dan satu lagi ada syaratnya, karena perusahaan Yokokai sendiri harap orang Indonesia yang rekrut kali ini mau mereka lama kerja di Jepang atau lama kerja di Yokokai tentu saja. Oleh karena itu siapkan program beasiswa seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan siswa-siswi yang direkrut akan berangkat ke Jepang, misalkan mulai kerja di Jepang, tapi misalkan sebelum 1 tahun berhenti bekerja di Yokokai atau misalkan pindah perusahaan di Jepang seperti itu, sedikit ada tanggungannya. Ya. Kalau di bawah 100% biaya pendidikan yang sudah dibayari oleh Yokokai itu harus kebaikan, maksudnya harus bayar seperti itu. Kalau misalkan di bawah lebih dari 1 tahun tapi di bawah 2 tahun berhenti kerja di Yokokai, jadi 50% biaya pendidikan yang sudah dibayari oleh Yokokai itu harus bayar seperti itu. Jadi ada lagi 2 ke 3, 3 ke 4 seperti itu, 4 ke 5 juga tetap ada peraturan seperti itu. Itu sebenarnya sangat wajar atau biasa, gitu ya. Jadi ada syarat seperti itu. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang benar-benar semangat bekerja di Yokokai, misalkan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi sebenarnya setelah 5 tahun itu masih ada kesempatan untuk lanjut bekerja di Yokokai dengan cara dapat lisensi nasional di Jepang sebagai caregiver. Ya, begitu juga sebenarnya ada kesempatan. Tapi kalau misalkan mau seperti begitu,
dari masalah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kesejahteraan, dan ketenagakerjaan hingga pusat penelitian anak yang telah mendukung masyarakat setempat. Perusahaan kami terletak di Kokumunji yang merupakan pusat kota Tokyo, 28 km dari stasiun Tokyo, dengan jumlah populasi 130.000 jiwa. Terletak di kota Kokumunji, sekitar 40 menit dengan kereta dari stasiun Tokyo atau 26 menit dengan kereta dari stasiun Shinjuku. Kota ini penuh dengan sejarah dan budaya, dengan kuil dan taman Tanukayado yang ditetapkan sebagai properti budaya penting Jepang. Sudah 87 tahun sejak rumah sakit Kokumunji didirikan pada bulan Agustus 1937. Saat ini kami memiliki sekitar 600 karyawan dan memiliki berbagai sistem pendukung yang kuat untuk para staf. Filosofi dasar dari perusahaan Yokokai adalah kami bermaksud menyediakan layanan medis dan kesejahteraan yang dibutuhkan di era penurunan angka kelahiran dan populasi yang meluas. Sebagai perusahaan terpercaya, kami berharap dapat berkontribusi terhadap masyarakat setempat, meningkatkan kebahagiaan karyawan, dan meraih pertumbuhan serta kemakmuran perusahaan kami. Salah satu ciri perusahaan adalah memasukkan kebahagiaan karyawan di dalam filosofi dasarnya. Rumah sakit Kokumunji memiliki 4 pilar kebijakan dasar. Yang pertama, bekerja untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah serta mengobati penyakit. Yang kedua, kami menyediakan perawatan medis yang adil kepada pasien. Yang ketiga, menghormati privasi pasien dan keluarga pasien. Yang keempat, penekanan pada layanan medis dan kesejahteraan serta berkontribusi pada komunitas lokal. Di rumah sakit ini terdapat ruang pemeriksaan penyakit dalam, neurologi, gastroenterologi, kardiologi, radiologi, dan rehabilitasi. Terdapat 158 kamar yang dibagi menjadi 4 bangsal. Pada April tahun 2020, perusahaan kami membuka klinik rawat jalan untuk pengujian PCR. Pada bulan Oktober tahun 2021, kami menerima 3 salinan metode PCR dan mesin uji amplifikasi PCR ID6. Pada bulan Desember tahun 2022, kami membuka 4 stasiun pengujian PCR dan berupaya memastikan bahwa orang yang membutuhkan tes PCR dapat sesegera mungkin melakukan tes tersebut. Bagi mereka yang hasil tesnya positif dan memenuhi syarat untuk pengobatan, kami menyediakan terapi antivirus dan pengobatan oral. Di rumah sakit Kokumunji terdapat pemeriksaan medical check-up dan pemeriksaan kesehatan lengkap. Pada tahun 2024, terdapat 7.152 orang yang melakukan medical check-up, 989 orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap, serta 313 orang yang melakukan pemeriksaan otak di kota Kokumunji. Pada bulan Juni tahun 2022, kami menerima pasien rawat inap dengan penyakit menular seperti COVID-19. Ruangan dalam kota ini adalah ruangan isolasi yang digunakan untuk para pasien yang terjangkit positif COVID-19. Slide ini menjelaskan tentang jumlah screening dan pemeriksaan COVID-19 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Kokumunji. Pada tahun 2020 dan 2021, sekitar 2/3 kasus dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Kokumunji. Pada tahun 2022, dari 31.273 kasus, setengahnya dilakukan pemeriksaan COVID-19 di Rumah Sakit Kokumunji. Kami menyediakan layanan ambulans 24 jam. Semua staf yang bertugas akan siap-siap membantu ketika ada panggilan darurat. Terjadi penyebaran COVID-19 di salah satu panti lansia perusahaan kami, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap semua pasien dan para staf. Ini adalah alat yang
waktu sekitar 20 menit untuk memungkinkan deteksi sesegera mungkin seberapa jauh klaster telah menyebar dan memungkinkan perawatan yang tepat untuk segera diambil tergantung pada situasinya. Ini juga merupakan alat menguji COVID-19. Biasanya PCR membutuhkan waktu sekitar 1 hari. Namun dengan alat ini hanya memerlukan waktu 2,5 jam untuk mengetahui hasil PCR tersebut. Kami menyediakan pemeriksaan MRI dan CT scan dengan lingkungan yang dibuat senyaman mungkin untuk pasien. Struktur personal rumah sakit Kokumunji: dokter 12 orang, perawat 102 orang, caregiver atau perawat lansia 58 orang, rehabilitasi 67 orang, dan staf lainnya 60 orang, dengan total 299 orang. Tenaga perawat lansia dari Indonesia 23 orang dan Mongolia 1 orang. Ini contoh rekam medis elektronik yang kita gunakan. Yang terhubung adalah rumah sakit Kokumunji dengan panti lansia. Jadi jika pasien yang dari panti dirawat di rumah sakit, pihak panti pun tetap dapat memantau kondisi pasien tersebut. Medis elektronik akan ditulis dalam bahasa Jepang. Jadi tidak hanya kemampuan berbicara bahasa Jepang saja, tetapi juga kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca dalam bahasa Jepang diperlukan. Mengganti spray, para pegawai juga merapikan lingkungan tempat tidur. Kami membersihkan semua bagian sebagai upaya pencegahan infeksi. Ini adalah bantuan memindahkan pasien dari kasur ke kursi roda atau dari kursi roda ke tempat tidur. Untuk pasien yang membutuhkan perawatan ekstra akan dilakukan oleh pegawai. Jadi di sini membantu pasien untuk pergi ke toilet sebelum masuk pasien dalam bahasa Jepang bisa diberikan 2 kali drop. Kondisi pasiennya dia bisa berdiri sendiri, jadi kita hanya memastikan bahwasanya pasien aman dan selamat, tidak perlu untuk pakai atau Ini merupakan bantuan untuk pencegahan munculnya dekubitus pada pasien diabetes total. Sirkulasi udara pada kulit menjadi lebih buruk karena tekanan. Kulit menjadi kemerahan dan tumbuh luka yang disebut dekubitus. pasien yang baru selesai dari napi atau bisa ditangani itu. Ini setelah ini akan dipindahkan ke pengantin dan ke USG. Untuk teknik pemindahannya sendiri bisa menggunakan metode slide. Terus
Selain itu, kami juga melakukan bantuan eliminasi pasien, memandikan pasien, dan memberikan kegiatan rekreasi terhadap pasien. Untuk evaluasi tingkat pekerjaan, kami menggunakan daftar periksa manual dan secara aktif mengumpulkan evaluasi tingkat kerja yang akurat. Saat pertama mulai bekerja, akan belajar tentang keperawatan lansia di Rumah Sakit Kokubuji. Dengan menggunakan manual perawatan dan daftar checklist, kalian akan mempelajari pengetahuan dan keterampilan dasar melalui UJT atau pelatihan langsung di tempat kerja. Setelah itu, secara bertahap, kalian akan dipindahkan ke fasilitas lansia seperti panti asuhan dan bekerja sebagai tenaga perawat caregiver. Ini merupakan jenjang karir bekerja di Jepang. Pertama, akan belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, dan kehidupan sehari-hari di Jepang. Setelah memiliki pengalaman bekerja 3 tahun, dapat mengikuti kursus untuk mendapatkan lisensi dan mengganti visa. Biaya khusus akan diberikan oleh perusahaan. Setelah lulus ujian dan mendapatkan lisensi, bisa membawa keluarga untuk tinggal bersama di Jepang. Selain itu, bisa menjadi leader dan bekerja sebagai perawat medis apabila mengambil level bahasa S1. Saya akan menjelaskan peraturan kerja yang berlaku di perusahaan kamu. Perusahaan kami menggunakan shift yang dibagi menjadi 4 shift. Terdapat 124 hari libur dalam setahun, termasuk libur akhir pekan, libur musim panas, dan libur tahun baru, yang mana sekitar 10 hari lebih banyak dari perusahaan lain. Dalam setahun mendapatkan 10 hari cuti, 3 hari pertama diberikan pada saat bergabung dengan perusahaan, dan 7 hari selanjutnya diberikan setelah 6 bulan bekerja. Ini merupakan tentang pola kerja staf. Untuk bagian A adalah staf yang dapat melakukan semua tugas sendiri, dan untuk yang B, untuk staf yang memiliki keterbatasan jadwal kerja seperti bekerja shift pagi atau shift malam yang sulit dilakukan sendiri. Untuk gaji pokok 145.000 yen, tunjangan intensif 45.000 yen, tunjangan shift malam sebanyak 4 kali dalam sebulan, yaitu 24.000 yen, serta beberapa tunjangan lainnya dengan total gaji kira-kira 252.000 yen. Gaji untuk bagian A, gaji total 150.000 yen, tunjangan sebesar 55.000 yen untuk kerja malam atau shift malam dalam sebulan 4 kali, yaitu 24.000 yen, dengan total gaji kira-kira 267.000 yen. Gaji untuk perawat untuk kondisi kerja A, gaji pokok 210.000 yen, tunjangan penyesuaian dan insentif sekitar 82.000 yen, tunjangan shift malam 4 kali 12.000 yen dikali 4 sama dengan 48.000 yen, tunjangan kualifikasi 40.000 yen, tunjangan perbaikan perlakuan atau treatment improvement allowance sekitar 12.000 yen, dengan total 392.000 yen. Untuk bonus 2 kali dalam setahun, yaitu di musim panas di bulan Juli dan di musim dingin di bulan Desember. Kami juga mengadakan pesta musim panas dan pesta musim dingin. Berikutnya adalah uang pesangon. Jika bekerja selama 5 tahun, maka berhak menerima uang pesangon. Jika mengundurkan diri setelah 5 tahun, akan menerima sebesar 1 bulan gaji pokok. Jika lulus sebagai care worker bersertifikat atau kaigo fukushi, maka pembayaran akan diberikan sesuai pengaturan gaji berdasarkan gaji pokok kaigo fukushi. Ini contoh asrama yang diberikan oleh perusahaan. Ini juga merupakan asrama yang disediakan oleh perusahaan tanpa
merupakan panti lansia milik perusahaan Yokokai. Rumah jompo panti khusus yang pertama adalah Habunun 1 dengan kapasitas penghuni 99 orang, jumlah staf caregiver 30 orang, staf asal Indonesia 11 orang, staf asing lainnya 2 orang. Selanjutnya, fasilitas kesejahteraan terpadu Aji Saye, care house kapasitas maksimal 48 orang, grup home kapasitas penghuni 9 orang, jumlah staf caregiver 19 orang, staf asal Indonesia 3 orang. Selanjutnya, panti jompo Sunlight kapasitas penghuni 96 orang, jumlah staf caregiver 38 orang, staf asal Indonesia 4 orang, staf asing lainnya tidak ada. Yang terakhir, panti jompo Kagayaki kapasitas penghuni 98 orang, jumlah staf caregiver 49 orang, staf asal Indonesia 6 orang, staf asing lainnya 6 orang. Halo Miranda, saya Raffi. Sebelumnya saya berada di rumah sakit. Sekarang saya dipindahin ke Pati. Dan mulai sekarang saya akan membagikan pasien ke Selamat siang, biasa. Saya Raffi, sebelumnya bekerja di rumah sakit Tokuji dan sudah selesai di sana. Saya akan pindah ke Pati. Sekarang saya berada di Pati. Mulai dari sekarang saya akan membangunkan pasien untuk penghasilan. Ya. Mulai datang jawab. Yogi macam apa? Ini jangan. ですね。ですね、これからちょっと早めにちょっとで行きましょう。はい、すいません。おはようございます。ちょっとね、ビデオ撮らせてください。すみません。はい。大丈夫。これで大丈夫ですか？あとカフェは？これ？これで大丈夫ですか？はい、行きますよ。はい。はい、いってらっしゃい。はい、ありがとうございました。Fasilitas keagamaan disediakan ruang untuk berdoa di setiap tempat kerja. Terdapat berbagai fasilitas yang diberikan oleh perusahaan Yokokai.
Di Prefektur Yamanashi terdapat museum yang didedikasikan untuk mempelajari alam dengan sumber air panas alami. Terdapat acara tahunan meliputi pesta musim panas dan pesta akhir tahun. Untuk pesta musim panas, kami mengadakan acara-acara seru seperti bermain bingo, dan untuk pesta akhir tahun kami mengadakan acara di sebuah hotel di mana setiap departemen menyelenggarakan pertunjukan. Hai, ohayou gozaimasu. Hai, siap. Kalau begitu, kita langsung saja ya mulai ya. Hai, じゃあまず自己紹介から始めていきたいと思います。はい、じゃあ僕がtadi di briefing ya. こんにちは。本日はお時間いただき本当にありがとうございます。はじめまして。私の名前は稲荷クリスナ・ディマトバストリと申します。クリスナとよく呼ばれています。私はインドネシアのバリに出身です。今のパサルに住んでいます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日はお時間をいただき本当にありがとうございます。はじめまして、私はミフトカミタプリと申します。カミタとよく呼ばれています。私はインドネシアのバリに出身です。今はデンパサルに住んでいます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。